lagi di podcast Mas Suara Ormawa Bersuara. Hore. Halo teman-teman, di podcast kali ini saya Maidana Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan menjadi host yang sangat luar biasa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini bintang tamunya yang benar-benar wah banget gitu ya guys ya. Pasti kalian sudah bakal tahu kan siapa sih kira-kira bintang tamunya gitu kan. Langsung aja, nggak usah basa-basi, nggak usah cacicu. Di sebelah saya sudah ada Bapak Imam Subianto. Terima kasih Bapak sudah mau diundang di acara podcast Mas Suara ini. Sebelumnya Bapak apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah luar biasa. Saya lihat-lihat seperti Bapak sangat ini apa ya, gagah terus semangat tuh. Pokoknya kalau untuk ketemu dengan mahasiswa S1 keperawatan ataupun kebidanan selalu semangat. Ayo Pak, sebelum itu Bapak bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang ada di rumah dan nonton bisa mengetahui nama Bapak lebih jelas Pak. Baik, makasih ini dengan Mbak Mediana ya. Perkenalkan diri, saya Imam Subianto, kebetulan dipercaya sebagai Kaprodi di S1 Perawatan dan Pendidikan Profesi Nurse di Stikes RSPAD Gatot Subroto. Wah, tuh kan guys, kenapa bisa dibilang yang bintang tamu yang super duper karena Pak Imam Subianto ini tuh menjadi Kaprodi di S1 Keperawatan Nurse. Untuk menjabatnya Bapak kira-kira sudah berapa lama? Saya alhamdulillah ini menjabat sejak berdirinya Stikes dari tahun 2020. Ya, kita menerima mulai tahun 2021 sampai dengan hari ini. Wah, guys, tuh kira-kira doanya ya mudah-mudahan tetap amanah. Kira-kira dari 2020, 21 bahkan sampai 2025 kira-kira pasti kan tuh perjalanan yang sangat panjang ya guys ya. 5 tahun itu tuh bukan hal yang sebentar tapi lama. Kira-kira Bapak kan sudah lama di sini. Nah, Bapak kayak bisa mengenal prestasi mahasiswa di program ini. Bagaimana pandangan Bapak terhadap itu? Tentang prestasi, iya, saya betul. sangat senang sekali dan bangga ketika mahasiswa di Stikes RSPAD Gatot Subroto ada yang memiliki prestasi, ya baik di tingkat ya hanya regional pun kami sudah senang, apalagi ada di tingkat nasional bahkan mungkin internasional. Wow. Karena nama kita semakin terdengar juga di luar. Wow. Alhamdulillah nih dengan beberapa kesempatan kita di Stikes kita sudah dikenal secara nasional. Karena kebetulan saya beberapa kali juga ke wilayah, ke daerah, karena selain saya memang ditugaskan di sini, saya saat ini juga sebagai anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, lalu kemudian selama ini menjabat sebagai Panitia Nasional Uji Kompetensi di Indonesia. Tepuk tangan dulu guys untuk Pak Imam. Ternyata Pak Imam tuh wah ya keren banget guys, yang jadi Kaprodi terus bisa merangkul anak-anaknya guys. Terus juga apa sih Pak pencapaian yang paling dibanggakan dari mahasiswa berprestasi? Kan pasti kan ada hal yang paling dibanggakan. Siap. Sahabat kapan kali diberikan data nih dari kemahasiswaan, banyak prestasi yang sudah diraih, ini sampai hampir ada 24 prestasi yang sudah diraih secara nasional di Stikes RSPAD, khususnya untuk yang Prodi S1 ini ada nama yang paling saya selalu kenang nih, nama Rizky Fikria Awali ya, atau Fikria Rizky Awali. Iya. Semester berapa Pak? Saat ini beliau ada di semester 6 karena dia baru mau menyelesaikan untuk semester gasal ini dan mau naik ke semester 6. Nah, beliau punya prestasi di tingkat nasional ya, di beberapa kegiatan. Oh, ternyata untuk yang berprestasi itu sangat banyak guys. Bahkan yang paling dibanggakan tuh ada 24 yang internasional. Bahkan teman kita pun ada yang dari S1 Keperawatan ya. Dan sekarang dia lagi semester 6 dan untuk lanjut lagi tahap-tahap pusing-pusing ya Pak ya. Betul, mungkin. sedang menyiapkan diri karena memang habis liburan nih. Lagi masuk. Terus bagaimana sih Pak program studi ini kayak mendukung mahasiswa agar bisa kayak lebih berprestasi di bidang akademik dan juga non akademik? Pasti kan ada dukungan juga kayak dari para dosen atau gimana Pak?
tentu kami dari Prodi selalu mendorong mahasiswa ini bukan hanya memiliki prestasi akademik sebagai tugas utama memang akademik, Iya, betul. tapi mereka juga harus memiliki prestasi lain di luar akademik atau non akademik. Jadi kalau ada prestasi lain yang mendukung prestasi atau kompetensi utama, pasti kita berikan suatu fasilitas khusus. Pertama dari izin, kita pasti akan berikan izin dulu kalau ada kegiatan yang memang itu mendukung terhadap proses itu. Kedua, kita selalu memberikan dan memotivasi pada seluruh mahasiswa, khususnya di prodi keperawatan, agar mereka memiliki kompetensi tambahan, soft skill tambahan, atau prestasi lain sebagai nilai plusnya dari si mahasiswa tersebut. Wah, berarti ternyata di sini fasilitasnya sudah sangat terjamin ya guys ya. Udah termasuk kayak mahasiswa yang ingin berprestasi, jangan khawatir, Pak Imam ini bisa membantu kalian dari izinnya dan juga lain-lainnya ya Pak ya. Iya. Terus juga Pak, kan tadi kan Pak Imam udah bilang ada perizinan untuk membantu kayak mahasiswa supaya bisa lebih maju. Nah, untuk kebijakannya itu, kebijakan yang telah diharapkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif kayak misalkan kontribusi terhadap PIMNAS. PIMNAS tuh kayak misalkan, kan kita kan setiap tahunnya kayak ada inovasi, terus juga ikut mengadakan lomba-lomba tertentu bisa kayak di universitas lain atau internasional yang sudah disebutkan Bapak tadi. Betul. Jadi secara prinsip kita selalu mendorong beberapa kegiatan-kegiatan tambahan dalam rangka memperkaya kemampuan dirinya. Jadi ada beberapa kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan mungkin dari luar pun kita akan selalu mendorong mereka untuk bisa mengikuti. Jadi kita fasilitasi mereka, kadang kita bentuk juga, tunjuk juga dosen siapa yang bertanggung jawab untuk mendampingi, memberikan arahan sampai dengan mendampingi proses di dalam pelaksanaan kompetisi agar mahasiswa ini juga memiliki suatu tambahan-tambahan tersebut. Wah, itu sangat luar biasa. Tapi Pak, kan kalau misalkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi kan pasti kan langkahnya pun nggak yang selalu lurus, pasti kan ada yang lika-liku. Nah, untuk kayak lika-likunya itu untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu cara mengatasinya gimana Pak? Mulai dari kayak keraguan atau dari... Iya, sebenarnya kita kadang-kadang memiliki suatu kriteria mahasiswa mana sih yang untuk bisa mengembangkan lebih, memiliki kemampuan lebih atau tambahan-tambahan dengan memiliki kompetisi ataupun kegiatan di luar dari kegiatan akademik. Mereka itu sebenarnya kita lebih mendorong pada mereka yang memiliki IPK di atas dari 2,75 itu minimal. Jadi diupayakan lagi kalau bisa mungkin itu di atas 3. Nah, itu adalah kelompok mahasiswa yang kita akan lebih mengutamakan. Tapi kalau kita inginnya semua sih aktif, semuanya bisa diikut sertakan. Tetapi kadang-kadang ada tugas utama mereka di bidang akademik, jadi harus dicapai dulu tentang akademiknya dulu. Sehingga kita kadang-kadang harus menyeleksi, tapi kita juga mendorong mereka untuk bisa mencari informasi-informasi lain yang bisa dikembangkan di luar dari kegiatan akademik. Ternyata untuk menjadi mahasiswa berprestasi tantangannya sangat sulit ya Pak ya. Betul. Dan kita juga sebagai mahasiswa sangat apresiasi untuk yang mahasiswa berprestasi ini. Iya, kadang-kadang kita perlu juga menggambarkan ada mahasiswa yang menurut kita secara akademik bagus, tapi kadang-kadang tidak aktif di organisasi. Karena kita panggil, kamu ini bagus secara akademik, harusnya bisa menjadi contoh, ya, sehingga kadang kita bisa kadang kita mengarahkan mereka untuk bisa bagaimana ayo menggait yang lain. Jadi kami ada program di prodi itu biasanya memanggil pada 10 mahasiswa yang terbaik untuk melakukan gerakan atau suatu kegiatan di mana dia harus membentuk kelompok, menggait 10 kelompok bawah untuk mendiskusikan apa sih hambatannya, apa sih yang menjadi masalah, sehingga pendekatan-pendekatan dengan mahasiswa tersebut ini akan jauh lebih terpecahkan. Karena kalau kami yang kadang-kadang bertanya suka tertutup, jadi kami juga menggunakan kita akhirnya menggunakan mahasiswa gitu, dan mahasiswa prestasi alhamdulillah sebagian ini bisa. Lalu kemudian gender juga sama, laki-laki, perempuan kita panggil sendiri, semua laki-laki tingkat 1 sampai tingkat kita panggil juga.
apa yang menjadi ke depan yang diinginkan. Kalau misalnya dengan posisi sekarang sebagai laki-laki harus bisa berperan apa, nah itu kita kelompokkan tersendiri, kita panggil, lalu kita arahkan kegiatan apa yang mungkin bisa melengkapi kemampuan akademiknya. Oke, berarti mahasiswa berprestasi ini tuh sangat penting ya Pak ya. Selain dia berprestasi, tapi mereka juga mampu untuk membantu dan menolong teman-temannya yang mungkin kurang ya Pak ya di bidang tersebut. Jadi supaya mereka masuk bersama-sama, keluar pun bersama-sama ya Pak ya. Betul. Bahkan kalau secara akademik menjadi kebijakan di kami, kalau dalam membuat kelompok, setelah ujian pertama misalnya ketahuan prestasinya urutannya seperti apa, lalu membentuk kelompoknya itu akan membagi, setiap kelompok harus ada kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Tidak boleh nanti yang atas kelompoknya kelompok itu saja, jadi nanti betul. yang di bawah merasa Pak ya, dan semakin turun prestasinya. Iya betul. Jadi kita semua harus bisa merangkul teman-teman kita ya teman-teman. Oh ya Pak, untuk mahasiswa berprestasi ini kan biasanya mendapatkan bantuan, misalkan contohnya seperti kayak beasiswa, apakah ada Pak di Stikes RSPAD ini? Tentu jelas, kalau prestasi itu yang beasiswa, ada beasiswa internal yang bisa diterima dari Yayasan Wahana Bakti Karya Husada karena yang menyelenggarakan Stikes ini. Jadi bagi mereka yang prestasi nomor 1 sampai dengan 3 itu biasanya akan dibebaskan persentase SPP-nya. Ya, ada yang 50%, 25%, bahkan ada yang mungkin bisa 100%. Ada juga beasiswa dari lembaga-lembaga lain di luar kita, termasuk dari Kemdikti Saintek sekarang. Nah itu juga ada selama ini. Ini banyak sekali yang bisa dimungkinkan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini sangat beruntung ya Pak ya mendapatkan bantuan tersebut. Jadi bisa mempermudah hal itu. Pastinya kan Pak, mahasiswa berprestasi tersebut pasti kan punya peran penting. Nah peran pentingnya contoh kayak dosen. Nah itu bagaimana sih Pak peran dosen yang dekat dengan mahasiswanya sehingga menjadi mahasiswa berprestasi Pak? Perannya bagaimana? Iya, tentu memang ini dua hal ya. Pertama, mahasiswa juga memang sudah punya potensi. Semua mahasiswa itu punya potensi untuk bisa berprestasi. Tidak hanya 1-2 orang, saya yakin itu akan bisa berputar. Yang tadinya mungkin rendah pun akan selalu berupaya meningkatkan diri sehingga prestasinya lebih bagus. Itu satu. Kedua, memang ada program bahwa setiap mahasiswa itu ada pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik ini sangat penting sekali karena bagaimana peran PA ini akan mengarahkan apa hambatan dalam pembelajaran, apa hambatan dalam mungkin berinteraksi. Itu nanti akan dipecahkan bersama dengan pembimbing akademiknya dan ini akan membantu kemampuan dirinya semakin meningkat sehingga prestasi bisa diraih. Berarti peran dosen tuh sangat amatlah penting ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa sendiri supaya mencapai di titik mahasiswa berprestasi, tapi peran dosen pun penting karena untuk mendorong kalian. Kita pastinya kan Pak ada kayak kerjasama antara internal gitu kan. Nah kira-kira kalau untuk eksternalnya apakah ada kerjasama eksternal seperti institusi lainnya supaya bisa menjadi kayak prestasi mahasiswa gitu Pak? Iya, kita tentu membangun kerjasama itu tidak sebatas hanya sebagai wahana praktek juga ya, tapi juga ada peningkatan-peningkatan untuk melakukan prestasi lain. Itu juga ada ya melalui, kalau kita yang terkait jelas karena kita saat ini dengan Pusdikes, dengan 9, 118 dan yang lainnya. Begitu juga dengan untuk peningkatan prestasi beasiswa dan sebagainya. Itu dulu kita memiliki juga ada mahasiswa yang akhirnya mendapatkan beasiswa dari Yayasan Jakarta misalnya. Ternyata banyak juga kerjasama yang di eksternal dan dari institusi lainnya gitu. Tapi untuk saat ini kan yang saya tahu dan saya juga research
dari informasi yang ada di Stikes RSPAD kan mahasiswa berprestasi itu masih kurang menonjol ya Pak ya. Nah itu apa sih Pak yang perlu ditingkatkan gitu kan agar semakin banyak mahasiswa berprestasi di Stikes RSPAD ini? Iya, tentu kita pertama ya, kita semua itu memang kadang-kadang punya tujuan. Iya, betul. Tujuan utama adalah belajar dulu kata gitu. Betul, Bagaimana betul. penguasakan kompetensi itu yang pertama. Betul. Itu masih banyak yang hanya saya penting datang duduk diam sekolah pulang. Kupu-kupu. Pengembangan dia kurang. Iya, Ya. kupu-kupu Nah, itu lihat pulang, yang sering pulang. terjadi. Nah, kita inginnya itu setelah itu bagaimana pengembangan diri itu. Nah, itu sekarang kita harus memberikan wawasan ke mereka bahwa saat ini tidak bisa dijawab dengan kemampuan kompetensi utama saja, tapi kita harus melengkapi dengan hal-hal penunjang lain, Iya. termasuk kemampuan komunikasi, termasuk prestasi lain, Betul. soft skill yang ya di luar dari area yang mungkin kompetensi perawat ataupun bidan ya di Iya, betul. Stikes tentunya gitu. Nah itu perlu ditambahkan. Nah kita mencoba selalu juga mengarahkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan memfasilitasi. Ada kegiatan yang setiap hari Senin, Rabu, Jumat pembentukan karakter Iya, biar betul. disiplin, gitu kan? Betul, betul, Terus betul. kemudian ada kegiatan olahraga dalam rangka meningkatkan kemampuan bakat yang dimiliki, ada kegiatan ilmiah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, dan kita juga mendorong kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sifatnya keluar dari institusi, kita dorong, kita fasilitasi. Jika perlu ada pendanaan, kita kadang mengupayakan mendanai untuk ikut serta workshop dan seterusnya. Sehingga kita berharap sebenarnya mahasiswa ini ayo bareng-bareng maju bersama, nanti akan memajukan bersama bukan hanya mahasiswanya saja, tapi akan maju untuk Stikes RSPAD-nya. Gitu ya? Iya, berarti teman-teman kalau misalkan kalian kuliah di sini, kalian jangan hanya cuman datang, duduk terus tidur dan menjadi kupu-kupu kuliah pulang, tapi kalian juga harus aktif di organisasi di luar maupun di dalam. Terus juga kalian tuh harus sering-sering kayak mencari informasi terkait gitu kan, dan harus mengeksplor lah gitu intinya. Pastinya nih Pak, kan bagaimana sih program studi untuk mengidentifikasi membina mahasiswa yang berpotensi berprestasi untuk berprestasi gitu? Kita identifikasi. Ya, bagaimana program studi mengidentifikasi? Iya, yang pertama jelas itu dari hasil akademiknya. Setiap semester dievaluasi. Ini kita biasanya langsung identifikasi nih siapa sih yang bagus-bagus gitu kan. Lalu Iya, kemudian dikelompokkan, oh ini yang bagus. Lalu kemudian siapa sih yang aktif di organisasi? Oh ini bagaimana tentang keaktifan mereka selama ini di dalam kelas. Lalu kemudian di organisasi baik kegiatan di dalam maupun keluar. Nah itu bagaimana sikap-sikap mereka, itu kita identifikasi semua. Biasanya kita bahas di akhir. Lalu nanti orang-orang tersebut kita identifikasi. Bahkan ini terakhir kami mengidentifikasi. Sampai saya bilang, ini perlu nih kalau memang mahasiswa ini ingin melanjutkan kuliah lagi, ingin mengembangkan diri dan mau bergabung dengan Stikes, ini perlu diambil sampai itu yang kita lakukan di dalam rapat-rapat itu mengidentifikasi. Jadi ada mahasiswa yang dengan catatan itu kita langsung share di dalam rapat. Itu kita selalu melakukan sehingga mahasiswa yang perlu perhatian, artinya perlu pembinaan khusus, pendidikan khusus, atau mahasiswa yang perlu hanya kita dorong, kita akan lakukan sesuai dengan kebutuhannya. Wah teman-teman, ternyata kalau misalkan aktif di Stikes RSPAD ini sangat amat dirangkul dengan Pak Imam, jadi kalian gak usah ragu. Siap. Terus juga pasti kan Pak, untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini kan pasti ada keraguan ya, termasuk kayak saya dan juga pasti kan teman-teman yang lainnya ragu untuk maju. Nah, pesan Bapak tuh untuk teman-teman yang ada di rumah tuh apa gitu kan tanggapannya supaya bisa maju bersama gitu? Ya,
Pertama kalau saya bilang jangan ragu gitu, mungkin paling mudah. Iya kan? Iya, betul, Saya bilang betul. jangan ragu, enak kan? Iya, enak banget ngomongnya ya. Iya, tapi yang menjalani bagaimana? Iya, Nah, yang sehingga menjalani memang kita. perlu langkah-langkah. Betul, betul, betul. Agar kita itu yakin apa yang harus kita kembangkan bisa ke depan, maka pertama sebenarnya kita harus pelajari kita itu passionnya di mana. Oke. Ya, itu Iya. langkah pertama. Lalu kemudian setelah kita sadar tentang diri kita buat tujuan. Sebenarnya apa sih yang mau saya lakukan ke depan? Nah, kalau kita sudah buat tujuan, kita buat komitmen. Oke. Kalau saya mau tujuannya misalnya dalam waktu dekat saya harus lulus tepat waktu, berarti saya harus belajar terus-menerus, tidak boleh ada nanti MK yang tertinggal, contohnya Iya, begitu. Lalu kemudian fokus dengan apa yang memang ingin kita raih. Iya, betul, ya. betul, betul. Dan terakhir mungkin kita harus mencari juga sumber-sumber lain untuk memperkaya diri, dan paling penting terakhir adalah kita juga harus membuat koneksi, buat jejaring, ya, Betul, biar betul. kita juga tahu, oh, jadi kalau nanti ragu kayaknya saya nggak bisa, kita akan tahu, oh, dia juga tadi setelah saya pelajari nggak bagus-bagus bisa, amat, iya, terus betul. ini, sehingga kita jadi pede, jadi nanti nggak ragu. Nah, itu yang harus dilakukan mungkin salah satu. Ternyata poin pertamanya itu harus tahu passion kita tuh ada di mana. Contoh misalkan kita masuk di keperawatan, padahal passion kita bukan di sini, itu salah. Terus Betul. Itu harus dibenahi niatnya. tapi Jadi kan kadang ada Pak iya. niatnya misalkan dia masuk stikers RSPAD ini misalkan karena dorongan keluarga, bukan karena niat dari dalam hatinya, itu kan pasti kan susah untuk maju lagi Pak gitu. Itu bagaimana sih Pak untuk menanggapi hal itu? Jadi kalau itu kembali ke niat awal, kalau saya sih kadang-kadang hambatan dari luar, dari dalam, kembali ke diri kita, introspeksi tadi. Betul. Kita itu sebenarnya mau apa? Iya. Kita itu mau jadi apa? Kita itu senengnya apa gitu ya, kembali ke kita, lah kita harus bangun itu. Kadang-kadang ada motivasi yang awalnya dari eksternal. Dipaksa nih dari orang tua, kamu harus sekolah di perawat gitu. Tapi kalau sudah masuk, jangan juga karena kemauan orang tua, enggak. Coba cintai dari awal melalui proses itu, lalu kita belajar untuk mencintai itu. Jadi mempelajari, lama-kelamaan kalau orang Jawa bilang apa? Jalaring tresno, soko kulino. Jadi kalau sudah nanti terbiasa, cinta, akhirnya senang, bisa menjalani gitu. Tuh guys, nanti kalian kalau misalkan ditanya sama dosen kalian, untuk mahasiswa baru nih, nanti kalau misalkan ditanya sama dosennya, kalian masuk sini karena niat orang tua atau niat dari dalam hati? Jawab aja niat dari dalam hati, karena kalau jawabannya dari orang tua pasti bakal ngedumel selama 1 semester itu. Jadi jangan coba-coba bilang karena orang tua. Terus juga nih Pak, bagaimana sih Pak, kan kadang ada mahasiswa yang berprestasi, nah dia tuh kayak stuck di situ aja gitu, kan misalkan kayak dia udah tahu nih diri dia prestasi, terus dia stuck kayak, aduh gue belajar lagi nih untuk semester kayak depan-depan, tapi dia nggak mau aktif dalam organisasi kayak entah itu di luar atau di dalam kampus. Itu tuh bagaimana mahasiswa bisa lebih proaktif itu dalam mencari peluang tersebut? Iya, kita memang harus menyadarkan yang seperti itu, bahwa kadang-kadang kemampuan itu bisa saja kognitif bagus, tapi kita juga perlu hubungan dengan orang lain. Kadang-kadang kalau dari pengalaman yang mungkin pernah saya dapatkan, kebetulan sebelum saya di sini, saya lama jadi direktur Akper, itu hampir 10 tahun. Banyak lulusan yang akademiknya bagus, tapi saat mencari kerja nggak dapat, lama. Tapi ada yang sedang cepat bekerja, karena memang dia punya koneksi bagus. Sehingga di sini harus dibangun hubungan antar manusianya yang baik, sehingga nanti ada koneksi informasi, ada kesempatan bekerja, itu cepat dapat. Atau kedua, kadang-kadang cenderung orang yang dengan ininya bagus, suka idealis. Oh iya, betul. Saya mau bekerja tapi harus gaji sekian, gitu. Akhirnya mental. Itu pengalaman-pengalaman yang ada. Sehingga kami kalau ada yang seperti itu, biasanya kita akan dilihat dari proses dinamika di kelompok. Bagaimana dalam pelaksanaan seminar, aktif tidak, kita lihat.
Nah kalau misalnya ada mahasiswa yang seperti itu, kita biasanya panggil bahwa tadi pengalaman-pengalaman ke depan kita itu kadang-kadang bisa dari intelek bagus tapi belum tentu kesempatan nanti setelahnya lebih bagus. Jadi saya kadang-kadang miris juga nih, ada yang lulus ini rendah tapi kok bisa langsung dapat kerja, yang tinggi malah enggak. Ternyata ada kendala itu tadi. Sehingga pengalaman ini juga kita arahkan ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa ini agar selalu harus punya persiapan diri, bukan hanya kognitif tetapi juga psikomotor. Lalu kemudian bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan orang lain dan jejaring yang baik. Itu yang penting. Ternyata koneksi itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Supaya bisa mencari peluang kerja supaya cepat gitu ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang ada di rumah perbanyaklah koneksi maupun di dalam atau di luar kampus. Iya, sehingga jangan merasa kadang-kadang kalau udah tertinggi diem aja, jangan. Iya, kadang harus bagaimana, harus berbagi. Jadi kalau kita itu harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Iya, jangan pelit ilmu ya Pak ya. Betul. Betul. Ilmu dikasih diinikan. Jadi kalau udah merasa yang sudah seperti itu, justru nanti akan semakin mengingatkan diri. Jadi semakin kuat. Iya, semakin pintar kalian juga harus sering-sering berbagi, karena supaya teman-teman kalian bisa ngingat kalau misalkan diri kalian tuh berguna gitu bagi semua orang gitu. Terus juga harapan Bapak untuk mahasiswa berprestasi itu apa gitu untuk kedepannya gitu, harapan Pak Imam terhadap, mungkin bukan hanya terhadap mahasiswa berprestasi tapi mahasiswa yang lainnya. Ya, saya kira semua mahasiswa kami berharap agar meningkatkan kapasitas diri, kapasitas kemampuannya. Jadi dari kognitif, psikomotor selalu ditingkatkan agar nanti memiliki prestasi akademik bagus. Lalu kemudian jangan lupa kalau ada kesempatan mengembangkan diri dengan bukan hanya kompetensi utama, nah itu silahkan raih sebanyak-banyaknya, karena akan semakin banyak portofolio diri, keterampilan dirinya akan semakin dipertimbangkan. Betul. Kita harus memiliki branding diri dengan baik, ya. Karena siapa lagi yang membentuk itu kalau bukan diri kita sendiri? Betul. Maka kita semua harus memperkaya diri dengan kemampuan yang di luar dari kompetensi utama saja. Berarti kalau peluang udah ada di depan mata, buru-buru ya teman-teman, kayak langsung ngambil, jangan ditunda-tunda. Karena kalau peluang udah di depan mata terus kalian tunda-tunda itu sayang banget, karena kesempatan gak ada 2 kali gitu. Ada sih 2 kali, tapi nggak tahu kapannya gitu kan. Terus juga ini pertanyaan terakhir nih Pak, gitu kan. Ada kira-kira ada informasi tambahan gak sih terkait program studi yang bisa membantu teman-teman dalam proses menjadinya mahasiswa berprestasi? Iya, sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu sebenarnya kalau kita search di Google tentang beasiswa, mungkin nanti ada LPDP ataupun yang lain, itu kesempatan itu banyak sekali. Kalau dulu itu ada bahasa beasiswa super semar dan sebagainya, itu nyarinya di situ. Mahasiswa yang rajin, sering, apalagi sekarang dengan digital, mudah sekali mencari kesempatan beasiswa itu, karena ada dompet duafa, ada yang lain, itu kesempatan-kesempatan yang terbuka sebenarnya, bukan hanya ada di sini. Dan ada juga kesempatan biasanya ada dari masing-masing di tempat bekerja orang tuanya, itu juga ada juga beasiswa. Betul. Nah itu jangan dilewatkan, ada kesempatan gunakan dengan baik. Zaman udah semakin modern, semakin maju. Jadi kalau untuk di Stikes sama tuh biasanya dari bagian kemahasiswaan. Kalau di sini kita ada namanya Pak Saka, itu bisa informasi apa yang mungkin terkait dengan beasiswa yang bisa diikuti gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih yang ada di rumah, jangan malas-malas lah kalian buka HP atau laptop untuk mencari segala sesuatu yang mungkin kalian nggak tahu. Jadi ya siapa tahu kalau misalkan kalian buka Google gitu kan, kalian jadi tahu gitu kan, wawasan kalian menjadi lebih luas gitu ya Pak ya. Terus juga pastikan ada dukungan dan bimbingan dari para dosen yang ingin anak-anaknya maju bersama. Siapa sih nggak pengen masuk bersama, keluar pun bersama ya Pak ya. Pastikan kalian juga pengen hal itu gitu. Dan untuk podcast kali ini sangat banyak poin pentingnya ya dari Pak Imam, karena
untuk mahasiswa baru yang mungkin berprestasi gitu kan, menjadi yang kayak wawasannya yang mungkin udah luas terus menjadi kayak lebih luas lagi gitu kan, berbanyak-banyak lah buka-buka gitu, terus kan karena zaman udah canggih gitu kan, masa kalian kudet gitu. Oh iya guys, FYI, Pak Imam ini tuh dosen di kelas saya. Tapi Pak Imam ini jago pantun karena saya masuk kelas. Beliau selalu pantun untuk untuk para mahasiswa saya supaya kayak ketawa gitu kan, ketawa menghibur ya, menghibur gitu. Tapi kira-kira Pak Imam ada pantun kan untuk hari ini? Aduh, pantun ya? Pantun yang paling ini sekarang ya? Pantun yang paling sekarang nih apa nih? Apa dong teman-teman? Tahu apa? Nah, sudah. Oh, ada lele-lelenya tuh. Oh iya. Apa ikan yang lele ya? Oke, pantun buat pemirsa, ini khususnya para penonton atau teman-teman penonton, di rumah. mahasiswa, ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo bikin prestasi deh. Jadi guys, itu dulu podcast hari ini dan juga Pak Imam. Terima kasih untuk Pak Imam yang sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, saya terima kasih Terima kasih kesempatannya. kembali Pak Imam, itu sangat penting ya guys ya, jangan lupa ditonton. Jadi guys, gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you for watching dan sampai jumpa. Dadah.